Silakan Bang Baal. Oke teman-teman sekalian. Jadi ketika forum ini diserahkan kepada saya, materi saya lanjutkan, kasusnya sama. Jadi kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 ya. Di Imamat 18 itu diterangkan di nomor 21 kalau nggak salah. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau berbicara mengenai dewa, itu identik dengan iblis. Dewa Molok, Baal, itu semuanya identik dengan iblis. Artinya kalau dikatakan ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau persembahkan manusia kepada dewa Molok, artinya nggak boleh kemudian mempersembahkan manusia kepada iblis. Itu larangan, itu perintah. Tetapi kalau kita lihat kemudian di dalam surat Paulus 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Nah ini data yang sebenarnya kalau kita jujur, itu di dalam 1 Korintus 5 nomor 5 itu tidak ada kata Yesus di situ. Itu hanya penambahan pandai-pandaian lembaga Bible Indonesia. Nah, inilah bahayanya kalau bukan hanya sekedar oknum yang menyesatkan, tetapi juga lembaganya pun ikut menyesatkan. 1 Korintus 5 nomor 15, sebenarnya terjemahan yang benar itu adalah orang itu harus kita serahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Tidak ada kata Yesus di situ, itu penambahan saja. Jadi kok terjemahan yang dibuat-buat oleh lembaga Bible Indonesia itu ada penambahan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal tidak ada itu. Di situ hanya dikatakan Satanas. Orang itu harus kita serahkan kepada Satanas, kepada iblis. Nah, sedangkan di Imamat 11 nomor 21, jangan kau menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus justru mengajarkan menyerahkan manusia kepada iblis. Begitu juga yang tertuang di dalam kitabnya Saudara Kristen yang ada di dalam 1 Timotius 1 nomor 20. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Padahal perintahnya jangan kemudian menyerahkan manusia kepada iblis. Tapi Paulus ini senantiasa mengajarkan mempersembahkan orang kepada iblis. Ini masalah sebenarnya. Tapi lagi-lagi saudara Kristen itu sudah kodung terlanjur Kristen. Jadi agak berat untuk keluar meninggalkan agama itu karena sudah dari lahir ya diajarkan kemudian dengan prosesi-prosesi keagamaan, nyanyi-nyanyi Natal, ada Santa Clausnya dan seterusnya. Itu berat untuk ditinggal, pesta makan babi, pesta minuman dan seterusnya. Berat ditinggalkan karena itu sudah mendarah daging. Padahal kalau kita mengulas Bible seperti yang diterangkan Al-Quran, wa iyaduna illa syaitanam marida, yang mereka orang kafir sembah itu hanyalah iblis yang terkutuk. Iblis yang terkutuk. Itu kata Al-Quran. Nah, ternyata apa yang diterangkan Al-Quran ini dibuktikan oleh Bible. Dengan kata Imamat 18:21 tadi, jangan kau persembahkan anak manusia kepada iblis. Paulus di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa bisa seperti ini? Siapa yang ngajarin? Terus kemudian yang tadi yang 1 Korintus yang 1 Korintus 5 nomor 5 itu, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Kenapa harus diserahkan kepada iblis? Kenapa? Ini juga
Apa? Iblis itu kan kerjanya wa iyaduna illa wa ikhwanuhum yamutunahum fil ghayyi tsumma la yukasirun. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam membantu setan menyesatkan dan durhaka kepada Tuhan. Jadi menurut data dalam Al-Quran, orang kafir di luar Islam itu tugasnya adalah menolong iblis. Iblis kan tugasnya menyesatkan manusia. Nah, orang kafir menolong iblis supaya misi iblis lancar. Maka dia, orang-orang kafir ini, sebagai penolong-penolong setan untuk menyesatkan manusia. Apa contohnya? 1 Korintus 5 nomor 15. Ada nggak yang bisa buka original teksnya di sini? Saya yakinkan di situ tidak ada kata dalam nama Tuhan Yesus, tak ada. Yang ada hanya satu kata saja, yaitu Satanas. Artinya terjemahan yang jujur tanpa penyesatan adalah aku, orang itu harus kita serahkan kepada iblis. Itu yang betul. Kenapa pula ini Paulus suka menyerahkan orang kepada iblis? Nah, ini masalah besar ini. Karena Tuhan sendiri mengatakan, Imamat 18:21, jangan kau serahkan seorang dari anak-anak manusia untuk kau persembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari setengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang dari anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak suka. Dewa Molok itu setan. Paulus menyerahkan kemudian manusia kepada iblis. Kenapa bisa seperti itu? Karena sejatinya yang tadi, yang sudah berapa hari saya bahas, sejatinya yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Itu aja sederhananya. Maria melahirkan manusia bernama Yesus Kristus. Yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus juga, tapi bukan manusia. Ya berbeda lah. Artinya Yesus yang melakukan pengajaran penginjilan kepada Bani Israel, dan Yesus yang mensuplai kemudian ajaran kepada Paulus sehingga Paulus menulis 13 buku, itu adalah makhluk yang berbeda. Nah, silakan dibesarkan. Dinda Alif mungkin bisa nangkap apa yang saya katakan tadi, bahwasanya di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba. Ini kita Silakan, ada betul Gurunda. Ini udah kita buka, ternyata memang ini pun hanya di terjemahan barunya lagi. Kalau kita terjemahan AYT, aku telah nih. Aku telah memutuskan untuk menyerahkan orang ini kepada iblis. Nggak ada pakai nama Yesus. Ini hanya penambahan saja di sini. Kalau kita lihat langsung ke strong number-nya, ini malah lebih jelas lagi. Jadi nih, semacam itu kepada iblis langsung. Ini tuh kalau kita klik ya, iblis. Nah, ini kita klik. Nah, Satanas langsung diserahkan kepada iblis gitu. Nah, ini penyesatan terjemahan ini. Ini ya, terjemahannya pun dalam beberapa versi tidak menyebutkan nama Yesus. Hanya di TB ini, TB1 ini, dia mencantumkan nama Yesus. Mantap Gurunda, betul. Iya, asumsi. makanya saya katakan Al-Quran itu datang sebagai penolong kepada saudara-saudara untuk keluar dari lingkaran iblis. Al-Quran mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis memberikan janji-janji kepada mereka, dan iblis membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal iblis itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Ini fakta real. Ini tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mungkin sebuah buku dianggap suci kalau original teksnya ternyata bertentangan dengan terjemahan? Sebuah kitab suci ketika bermasalah sudah tidak boleh dianggap suci. Dan ketika sebuah kitab yang dianggap suci itu bermasalah, maka agama itu pasti bermasalah. Dan agama yang dianut oleh manusia yang bermasalah, maka tentu orang itu juga bermasalah. Maka Al-Quran mengatakan fi qulubihim marad fazadahumullahu marad.
Itu di dalam hati mereka, fazadahumullahu walahum azabun azim. Di dalam hati mereka ada penyakit, sehingga mereka kemudian mampu menerjemahkan, menulis kitab mereka tidak sesuai dengan original teks. Kenapa? Ada penyakit. Maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Nah, benarlah kata Al-Quran, wa ikhwanuhum yamudunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Iblis itu punya penolong, pembantu, ada pion-pionnya di kalangan manusia. Siapa? Orang kafir. Coba lihat orang kafir itu. Begitu anaknya besar, diajarkan apa? Diajarkan menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Tidak perlu iblis lagi datang kepada orang yang anaknya tadi ini. Kenapa? Karena iblis mengatakan, ngapain lagi saya datang kepada anakmu? Toh nanti besar kau yang ajarkan dia menyembah kepada aku, kata iblis. Betul saja, anak-anaknya ikut-ikutan juga pergi menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nah, inilah yang diterangkan Al-Quran. Jadi Al-Quran datang sebagai penolong, sebagai obat bagi orang-orang yang mau menerima pelajaran. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika ada sebuah kitab dianggap suci, tidak berkesesuaian dengan original teksnya, dengan terjemahannya, maka agama itu bermasalah, agama tersebut bermasalah, dan penganutnya pun jelas bermasalah. Saya kira begitu. Tidak ada lagi bantahan, karena kita sudah membuktikan bagaimana 1 Korintus 5 menjelaskan orang itu menambahkan kata dalam nama Tuhan Yesus, padahal orang yang seharusnya diserahkan kepada iblis itu ditambah-tambahi, dianggap sebuah hal yang sepele, padahal ini yang penentu selamat tidaknya orang, hal yang sangat prinsip yang menjadikan orang selamat atau tidak dirubah seenak kentutnya. Ini nanti kalau ditanya, disampaikan seperti ini, dianggap kita penghujat, penista. Ngapain kau urusin kitab orang? Loh, padahal ketika kami membahas Al-Quran, harus ada tolak ukurnya Al-Quran itu. Ketika Al-Quran saya mengatakan iblis yang mereka sembah, harus terbukti bahwa memang iblis. Ketika Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah, ketika Al-Quran mengatakan bahwa ada di antara mereka menulis sebuah buku mengatakan itu dari Tuhan, padahal itu bukan dari Tuhan. Harus ada buku itu, harus, nggak bisa tidak. Kalau Al-Quran ini benar-benar firman dari pencipta langit dan bumi, maka apa yang tertoreh di dalamnya harus betul ada dan terpapar. Kita lihat bagaimana kitabnya saudara Kristen. Nah, inilah makanya Al-Quran menyarankan, memerintahkan faqatilu awliya syaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Perangilah yang membuat buku yang disalah-salahkan hanya untuk menyesatkan orang. Ya, itu kata Quran. Maka kami muncul sebagai apologet Islam Indonesia untuk meluruskan apa yang saudara imani selama ini, yang ternyata hanya berasal dari remah-remah yang tidak berdasarkan terhadap meja tuannya. Saya kira gitu. Ya, silakan Bu Radmin. Ini ada yang baru gabung. Muslim apa Kristen Regnar ya? Ya. Nyambung sedikit Bang, nyambung sedikit yang bagian paling akhir saja. Soal yang Dewa Molok itu memang benar-benar diserahkan kepada Molok yang menurut orang Israel atau Tuhan orang Israel itu adalah iblis. Prosesnya pun menyiksa. Sementara apa yang dikatakan oleh Paulus itu tidak sama. Sekalipun teks yang tertulis diserahkan kepada iblis itu memiliki makna simbolis, bukan berarti kemudian diserahkan kepada Molok juga. Karena itu sudah, apalagi Molok sudah nggak kenal Paulus. Jadi berbeda dari imamat itu secara langsung dikatakan diserahkan kepada Dewa Molok yang adalah atau disebut iblis oleh orang Israel, sementara Paulus itu secara simbolis yang artinya mengeluarkan orang yang berdosa dari komunitas jemaat, diserahkan kepada iblis, diserahkan kepada orang-orang di luar dari jemaat.
Yang mungkin kalau dalam konteksnya ini kan di di jemaat itu kan dulu mungkin keras ya di luar komunitas jemaat itu. Makanya diserahkan kepada orang-orang di luar komunitas jemaat. Memang dikatakan iblis tapi bukan kepada Molok atau dewa-dewa yang lain. Begitu maksudnya. Iya. Ya, itu bisa saja itu adalah benar. Bisa saja itu adalah benar. Tapi ketika dikatakan kemudian bahwasanya Paulus menyerahkan kepada iblis, kita tarik dari pangkalnya. Kita tarik dari pangkalnya. Orang-orang Kristen diminta kemudian untuk menyembah atau mempertuhankan sosok yang datang kepada Paulus. Bukankah itu sama halnya menyerahkan mereka kepada setan? Ketika yang datang kepada Paulus itu adalah setan, maka orang-orang Kristen ini secara langsung Paulus menyerahkannya kepada setan. Itu kalau setan. Tapi kalau ternyata yang datang itu adalah benar-benar Tuhan, berarti diserahkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kita uji. Adakah kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi menerangkan bahwasanya Tuhan pencipta langit dan bumi itu bergelar Kristus? Sebaliknya, adakah kemudian Yesus menerangkan bahwa akan ada iblis yang datang dengan memakai namanya dan berkata dia adalah Kristus? Karena menurut Matius 24 nomor 4 nomor 5, iblis datang sebagai penyesat itu bergelar Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Artinya ketika yang datang kepada Paulus itu adalah iblis dan mengajak Paulus ini kemudian menjadikan orang-orang menjadi pengikutnya atau penyembahnya, maka sama dengan Paulus telah menyerahkan orang Kristen kepada iblis. Kan itu faktanya. Itu real. Kenapa saya katakan itu real? Karena Yesus menjelaskan dengan sangat rinci. Kata Yesus, apabila ada orang yang datang kepadamu dengan berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 30, aku datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Tertulis di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sedangkan Yesus Kristus yang datang untuk kedua kalinya adalah manusia. Ini dua oknum yang berbeda. Dua oknum yang berbeda. Antara manusia dan bukan manusia. Nah, sekarang muncul lagi nanti alasan. Oh, itu memang pada saat itu dia inkarnasi dulu. Nanti setelahnya datang kedua kalinya berubah lagi menjadi manusia. Nanti setelahnya berubah lagi jadi Tuhan. Nah, ini kan akal-akalan. Itulah yang disebut penyesat. Jadi antara Yesus yang anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu adalah dua pribadi yang berbeda. Nah, Kristen berdiri di mana? Kristen berdiri menyembah makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, supaya itu bisa disamarkan bahwa itu bukan setan, seperti bukan penyesat seperti yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Maka Kristen mengambil ajaran-ajaran Yesus yang adalah manusia, dipadukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus yang juga adalah makhluk berupa manusia yang datang kepada ibunya Maria. Kristen padukan itu menjadi satu sehingga muncul konsep 100% manusia, 100% Tuhan.
Ya, harusnya kalau berdasarkan dengan pernyataan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah 100% dikira manusia dan 100% adalah makhluk yang bukan manusia alias penyesat. Karena itu menurut Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Saya kira begitu kawan, silakan. Ya, Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan. ya. Kenapa bisa dikatakan iblis ya yang datang ke Paulus ya? Ya oke lah. Yang jelas memang kalau orang Kristen tidak menyatakan berbeda antara yang datang kepada Paulus dengan Yesus yang dilahirkan oleh Maria, ya itu juga. Itu dilihat dari misinya ya. Waktu di Kisah Para Rasul juga dikatakan, siapa akulah Yesus yang kau aniaya. Ya itu kan merujuk kepada Yesus sendiri. Kemudian tentang misi, Yesus kan juga memberikan misi untuk memberitakan kerajaan Tuhan, termasuk menjadikan seluruh bangsa menjadi murid. Paulus kan juga sama, diberikan misi yang sama. Jadi dari banyak hal sih itu dianggap sebagai pribadi yang sama, bukan berbeda. Kalau orang Kristen ya termasuk saya. Tapi kalau Bang Suma mengatakan itu iblis, saya kurang tahu itu sumbernya dari mana, atau mungkin jangan-jangan dari ini tentang pengakuan terang ya. Memang Yesus pernah disebut sebagai terang dunia, betul. Akulah terang dunia. Iblis juga dikatakan sebagai bisa menyamar menjadi malaikat terang. Waktu Paulus ketemu Yesus juga dalam terang kan begitu. Apa karena itu atau apa kurang tahu juga sih. Tapi kalau orang Kristen ya kita mengaku yang ketemu Paulus ya Yesus itu sendiri. Dari sisi ajaran-ajarannya, bahwa apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes misalnya, itu ya sejalan dengan apa yang diajarkan Paulus. Malah Paulus lebih menegaskan lagi. Kalau iblis kan justru lebih membalikkan dengan apa yang diceritakan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan yang diajarkan oleh Paulus. Bahkan Paulus juga bilang malaikat juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Iblis juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ya berbeda antara orang Kristen sama Bang Suma. Gitu aja. Ya, Bro Admin sudah tidak punya data sanggahan, jadi sudah pasrah aja lah begitu apa yang dipaparkan oleh Bang Suma, oleh guru kami. Oke? Ya gitu aja tadi. Semoga ya baik Bro Admin, ya kebenaran itu sudah sangat nyata, ya kan? Tinggal Anda mau pilih kebenaran yang hak, yang benar-benar gitu kan, atau sesuatu yang dipaksakan bahwa itu adalah benar gitu. Mungkin sambil nunggu Oten yang lain naik, apakah Kaisar monitor di bawah banyak yang minta untuk iklan dulu? Monitor. Ya, silahkan. Baik Bro Admin. Pegangan Bro Admin, jangan sampai oleng. Siap. Teman-teman jangan lupa di tap layar teman-temanku ya. Biar akun kita kuat teman-teman ya. Jadi begini ya Bro Admin ya. Sebelumnya aku kutip hanya sederhana ya. Jadi gini, persembahan manusia ke dewa Molok seperti persembahan Tuhan ke tiang balok, menyerap cerita pagan dewa-dewi boblok, menciptakan kafir penyembah sampai jorok. Paman Botak Sampar inilah sang proklamator dengan karangan 13 buku tulisan kotor, mencocokkan agama kuno tutorial Victor, jadilah anak manusia korban cerita buku simulator. Akulah yang kau aniaya dan si paling tersakiti. Inilah ucapan makhluk yang bangkit dari bumi. Penyamaran suara cahaya iblis dia merasuki. Untuk teman-teman,
Jadi di sini ya, kisah para perantau, kejadian dan kedatangan, makhluk halus ngaku Tuhan, bilangan menyesatkan, pasal 1 ajaran pagan, butir 2 anak Tuhan dilahirkan. 5 petualangan dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya terlihat botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk, penyesat kafir berteriak. Jadi begini ya Bro Admin ya, Ninja Hattori berpetualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Perjalanan selanjutnya, penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti, ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus, dan akhirnya menemukan Dewa Tarmus ya. Penyiasat ini pendusta yang beringas, siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhamai dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajakan limbah Roma Yunani. Dan terakhir, jika isinya bagus, dia bilang firman. Jika isinya bobrok, dia bilang perumpamaan. Jika isinya kagak jelas, dia bilang itu kiasan. Dan jika isinya kakek Sugiono, dia bilang itu kutukan. Lagi ditanya apakah kafir berakal? Maaf, jawabannya imani dan akal nakal. Tuhan pencipta jadi bayi, apakah masuk akal? Pasti, jawabannya macet, seperti congor ketelan sendal. Sekian dan terima kasih, stay tune. Mantap banget. Ente kadang-kadang. Sebelas bang. Aku baru dengar asli beneran.